Nah, untuk hari ini bakal dipresentasikan oleh Fiona dengan paper yang berjudul Internal Auditing, Outsourcing, Non-Audit Service, and Audit Fees. Nah, selanjutnya saya persilakan Fiona untuk mempresentasikan paper hari ini. Silakan Fiona. Terima kasih atas waktunya. Hari ini akan mempresentasikan paper dari Auditing Journal of Practice and Theory yang dipublish di AAA tahun 2021. Jadi penelitian ini itu untuk menguji hubungan antara internal audit, outsource, yaitu internal audit yang direkrut dari external parties seperti external auditor. Lalu hubungan antara internal audit outsource, non-audit service, dan audit fees. Nah, penelitian ini itu menemukan bahwa internal audit function itu memiliki hubungan negatif signifikan dengan audit fees. Dan variabel non-audit service itu memperkuat hubungan antara internal audit function dengan audit fees. Nah, penelitian ini itu dimotivasi atas 3 hal. Yang pertama itu karena penelitian terdahulu masih memberikan hasil yang beragam. Ada yang mengatakan antara internal audit function dengan audit fees itu tidak ada hubungan atau tidak ada relasi. Tapi ada yang mengatakan ada hubungan negatif signifikan. Lalu yang kedua, penelitian terdahulu itu masih dikembangkan di negara-negara maju seperti US, sedangkan di negara-negara berkembang masih jarang. Nah, penelitian ini itu dilakukan menggunakan data Malaysia. Nah, yang ketiga, penelitian terdahulu itu juga tidak mempertimbangkan variabel service sebagai variabel yang diinteraksikan untuk mengetahui hubungan antara fungsi internal audit dengan audit fee. Nah, penelitian ini itu berkontribusi lebih banyak ke auditing literatur. Yang pertama, penelitian ini memberikan empirical evidence hubungan antara fungsi internal audit dengan audit fee. Nah, hal ini berkaitan dengan cost saving yang diperoleh perusahaan ketika mereka menyelenggarakan fungsi internal audit dari external parties. Lalu yang kedua, penelitian ini itu juga mempertimbangkan non-audit service sebagai variabel yang memoderasi fungsi internal audit dengan audit fees. Dan secara keseluruhan, studi ini itu berguna untuk memberikan pemahaman terhadap pricing, khususnya di Malaysia. Lalu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang pertama bahwa perusahaan yang menyelenggarakan fungsi internal audit dari external parties atau outsource internal audit function itu memiliki hubungan negatif signifikan terhadap audit daripada perusahaan yang menyelenggarakan fungsi internal audit berasal dari internal itu sendiri. Yang kedua, hipotesis yang kedua itu hubungan negatif antara fungsi internal audit dengan audit fee itu dengan adanya non-audit service. Lanjut, kita akan ke paper. Untuk sekedar informasi bahwa kalau di Malaysia itu non-audit service itu boleh diberikan kepada perusahaan yang gini, maksudnya non-audit service itu boleh diberikan oleh auditor eksternal kepada klien yang pada saat itu menjadi klien audit atas laporan keuangan. Kalau di Indonesia nggak boleh. Lanjut kita ke Nah, ini adalah model regresi yang diajukan dalam penelitian ini, di mana variabel independennya yaitu terdiri dari IA outsource dan non-audit service, dan dependennya yaitu audit fee. Lalu ini adalah deskriptif statistik penelitian ini. Dari sini dapat dilihat bahwa rata-rata audit fee yang dikeluarkan oleh perusahaan publik di Malaysia itu rata-rata 255.000 ringgit.
Lalu rata-rata perusahaan yang melakukan penyelenggaraan fungsi internal audit dari eksternal itu 41%, non-audit service fees yang dikeluarkan oleh perusahaan di Malaysia itu rata-rata sebesar Rp96.500. Ini adalah variabel hasil correlation matrix. Di sini dapat dilihat internal audit function outsource itu memiliki hubungan negatif signifikan dengan audit fees, dan non-audit service fees itu memiliki hubungan positif dengan audit fees. Dan ini adalah uji T. Ya, ini adalah uji T. Langsung ke hasil regresi untuk pengujian hipotesis pertama. Nah, pada kolom 1 ini memasukkan del atas seluruh variabel kontrol di regresi terhadap variabelnya. Lalu di kolom 2 penguji memasukkan model tanpa adanya variabel non-audit service, dan yang kolom ketiga ini adalah model yang lengkap. Di sini dapat dilihat bahwa antara model 2 dan 3, bahwa fungsi internal audit dari external parties itu memiliki hubungan negatif signifikan dengan audit fees. Lalu peneliti juga melakukan two-stage Heckman regression menggunakan variabel institusional, yaitu yang terdiri dari family firm dan institutional own. Jadi yang dimaksud dengan institutional own di sini adalah perusahaan percentage top 5 shareholder dari institutional shareholder. Institutional company di sini yang dimaksud itu adalah seperti perusahaan bank, perusahaan keuangan itu. Nah, di sini lihat bahwa kolom pertama ini adalah first stage Heckman regression, lalu kolom kedua dan ketiga ini adalah second stage Heckman regression. Di sini dapat dilihat bahwa variabel family dan institutional own itu memiliki hubungan dengan variabel independen pada penelitian itu. Dan pada second stage itu hasilnya masih konsisten dengan main analisis pada penelitian ini, yaitu fungsi internal audit outsource itu memiliki hubungan negatif signifikan dengan audit fee. Dan di sini nil rasionya signifikan. Lalu peneliti juga melakukan uji PSM dan konsisten dengan main analisis bahwa internal audit function outsource itu memiliki hubungan negatif signifikan dengan audit fee, dan non-audit service fee memiliki hubungan positif signifikan dengan audit fee. Selanjutnya, ini adalah hasil regresi untuk menguji hipotesis kedua pada penelitian ini yang menggunakan variabel non-audit service fee sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Nah, pada kolom pertama ini hasil atas model tanpa memasukkan variabel moderasi, dan yang kedua ini mereka menggunakan full model. Nah, di ini dapat dilihat bahwa non-audit service itu memiliki memperkuat hubungan antara fungsi internal audit outsource dengan audit fee. Jadi semakin tinggi perusahaan mengeluarkan non-audit service fees, itu memperkuat hubungan antara fungsi internal audit dengan audit fee secara negatif signifikan. Ini adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah besaran fungsi internal audit yang dikeluarkan perusahaan itu berpengaruh terhadap audit fee. Sebelumnya, kalau yang variabel IAF outsource itu sebelumnya itu dihubungkan perusahaan satu jika perusahaan menyelenggarakan fungsi internal audit dari external parties, dan 0 ketika dari in-house
dari in-house internal audit function. Tapi kalau di sini ini besaran investasi atas penyelenggaraan fungsi internal audit baik outsource maupun in-house. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hubungan antara fungsi internal audit, besaran investasi yang dikeluarkan untuk fungsi internal audit outsource itu berhubungan negatif dengan audit fee. Tetapi untuk investasi yang dikeluarkan untuk fungsi internal audit in-house itu tidak memiliki korelasi dengan audit fee. Dan ketika memasukkan variabel non-audit fees sebagai independen, antara internal audit dengan fungsi audit in-house tidak berkorelasi dengan audit fees. Tetapi ketika non-audit service fees ini dijadikan variabel moderasi dalam pengujian ini, maka dapat ditarik kesimpulan hubungan antara investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk penyelenggaraan fungsi internal audit itu diperkuat dengan adanya non-audit service fees. Gitu. Selanjutnya, peneliti juga melakukan additional test dengan memasukkan label political connection. Nah, berdasarkan teori keagenan, penelitian terdahulu itu menemukan hubungan positif antara political connection dengan audit fees. Namun di penelitian ini, internal audit itu diprediksi dapat memperlemah hubungan antara political connection dengan audit fees. Dan terlebih lagi, hubungan interaksi negatif antara political connection dengan audit fees itu diekspektasikan akan diperlemah oleh adanya non-audit service fees dengan interaksi 3 variabel yaitu IA outsource, non-audit service fees, dan political connection diekspektasikan akan berhubungan positif. Lalu dari hasil penelitian itu, bahwa prediksi pertama itu benar, antara connection dengan audit fees itu memiliki hubungan negatif signifikan dan diperkuat dengan adanya fungsi internal audit di dalam perusahaan. Tetapi prediksi yang kedua itu terbukti tidak memiliki hubungan signifikan. Sekian dari paper kali ini. Dari teman-teman mungkin ada tanggapan. Oke, terima kasih Fiona atas presentasinya. Mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat. Silahkan. Oke, aku mau mungkin mau tanya juga. Ini kan kebetulan penelitiannya Fiona kan internal audit function ya, betul ya? Lah, kalau di Indonesia itu, sorry kalau aku tadi ketinggalan joinnya. Di Indonesia itu untuk IAF-nya memungkinkan nggak yang data outsource ini? Kalau untuk Indonesia itu aturannya non-audit service itu tidak boleh diberikan kepada klien auditor yang pada saat itu eksternal audit juga melakukan jasa atas asuransi itu loh Mas. Paham maksud juga? Oke. Ya, jadi ketika ini aturannya, jadi kan untuk menjaga independensi auditor di Indonesia itu audit eksternal itu dilarang memberikan jasa non assurance untuk klien yang pada saat itu jasa atas audit laporan keuangan itu. Aturannya ada di sini. Oke. Ya, terima kasih. Enggak, maksudku adalah itu kan di penelitiannya IAF outsource itu apakah jasa yang dikasih jasa konsultasi, karena kan banyak tuh di Indonesia juga ada beberapa KAP yang ngasih jasa konsultasi, bukan jasa auditing ya, tapi jasa konsultasi. Nah, itu termasuk outsource IAF yang di papernya Evizal tadi enggak? Atau gimana? Kalau di sini itu
atau beda tuh? Kalau di sini itu outsource IAF itu adalah penyelenggara dari external parties, Mas. Iya, dari external auditor yang memberikan jasa non-assurance ke itu, ke Jasa non perusahaan. assurance atau jasa internal audit? Ya, jasa internal audit sih, Mas. Harusnya ya. Oke. Karena kan tuh sebenarnya KAP itu kan bisa ngasih jasa banyak, jasa konsultasi, terus jasa pajak itu ada beberapa KAP yang juga ngasih. Tapi aku nggak, itu cara praktiknya ya, aku belum, karena beberapa temanku bekerja di sana. Cuman aku memang belum tahu tuh kalau di Indonesia ada nggak sih KAP yang menyediakan jasa internal audit gitu ya. Karena kan beda tuh, internal audit sama konsultasi kan harusnya beda Berarti sih, tapi nggak tahu ya konsepnya di sini. Di konteksnya berarti di Malaysia sama apa beda? non-assurance service itu, maksudnya yang jasa non-assurance itu beda sama jasa internal audit ini ya, Mas? Kalau di Jasa non Indonesia. assurance harusnya lebih banyak sih, maksudnya lebih luas ya. Oh, berarti jasa atas internal audit itu tidak termasuk ke jasa non-assurance yang selain auditing itu ya, Mas? Jadi jasa non assurance itu kan banyak, termasuk konsultasi, termasuk pajak, mungkin termasuk internal audit kalau di Malaysia ya. Nggak tahu tuh di Indonesia. Nah, maka dari itu pertanyaanku tadi, outsource IAF ini apakah memang outsource jasa internal audit atau outsource non assurance? Karena kan kalau non assurance bisa macam-macam. Paham maksudku enggak atau bagaimana? Bingung. Soalnya aku nangkepnya kalau jasa internal audit itu jasa non-assurance itu sih. Oke. Itu nangkepmu atau di paper ini disebutkan gitu? Kalau di paper ini itu cuma nyebutkan kalau firm outsource itu adalah IAF dari external parties. Oke. Oke. Harusnya beda sih, view. Outsource IAF itu part of yang tadi non assurance service. Jadi bagian di dalamnya. Harusnya ya. Karena kalau gitu ngomongnya bukan lenaf tuh. Harusnya bilangnya outsource IAF gitu harusnya. Kalau memang benar-benar sama ya. Cuma mungkin di Malaysia kan nggak ada datanya tuh berapa detailnya, berapa bayar eksternal internal audit functionnya. Tuh. Oke, terima kasih itu yang untuk pertanyaannya ya. Tapi di Indonesia belum ada ya, berarti ya bulannya yang jasa itu Sepengetahuanku sih kayaknya belum ada. belum ada ya. Oke, sama aku mungkin ngasih komentar. Ini penyajian tabelnya agak unik urutannya, terutama kalau teman-teman perhatikan ya. Tadi H1, terus robustness, baru H2 ya, benar? Apa aku yang keliru? Ya benar, Mas. H2-nya berarti nggak dites robustness-nya di sini ya? Yang tadi apa H2-nya? Interaksinya nggak sih? Additional analysis. Self selection itu kan Hackman-nya tadi, ini kan PSM-nya. Terus H2-nya, hasil interaksinya berarti nggak ada yang di robust tadi ya? Benar kan? Cuma dia bilangnya sensitivity test kalau yang tabel 9 ini. Kalau ini harusnya sih, apa? Additional analysis ya, tapi sensitivity yo masuk robustness sih. Tapi maksudku nggak ada pengujian Hackman sama PSM-nya berarti ya, yang interaksinya tadi. Iya, nggak ada, cuma ini. Oke, sama tadi 3 interaksi itu ya. Jadi habis diinteraksikan lagi. Mungkin buat teman-teman yang tertarik mencoba membuat jadi mungkin ditambahkan di additional analisisnya lagi gitu. Ini kan juga di additional analysis kan yang interaksi 3 variabel tadi. Menarik. Oke, itu aja sih dari aku. Silakan mungkin teman-teman yang lainnya. Sebenarnya aku juga penasaran sih ini kenapa kok IMR-nya dia
positif signifikan. Padahal kan seharusnya nggak boleh signifikan bukannya kalau variabel IMR itu. Oke, izin nangkepi Fiona tadi ya. IMR itu memang idealnya atau MILS-nya itu harus idealnya memang nggak signifikan idealnya. Tapi apakah boleh kalau dia tetap signifikan? Boleh sebenarnya. Harusnya di penjelasan paper ini aku nggak tahu, aku belum baca detail di paper ini. Harusnya ada kayak statement bahwa nggak fully bebas dari isu endogeneity harusnya. Dia tetap dikatakan bebas atau tetap dikatakan bagus, cuman nggak benar-benar ideal gitu loh. Gitu. Nggak apa-apa kok kalau IMR-nya signifikan. Sebenarnya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Iya, apa ada pertanyaan lagi dari partisipan? Atau mau diskusi? Oke. Terbit ya. Ini submit-nya kapan? Ada anunya nggak? View. Coba ke atas. Biasanya kan ada tanggal submit terus tanggal. Dan ini tadi berapa tahun? ...2007 sampai 2011. Iya, ditanya 2007 sampai 2011, tapi dia publish tahun 2021. Baik. Terus coba bawa. Submit-nya 2017, accepted-nya 2020. Baiklah, ini kurang setahun udah lulus ini S1-nya ya. Oke ya, gini sih memang kalau jurnal yang benar-benar top tier gini ya. Dari submit sampai accepted-nya lama sekali. Plus kalau dilihat kan itu apa? Sampelnya biasanya lama-lama. Maksudnya lama-lama adalah misalkan kalau accepted 2020 gitu, tahun anunya bukan 2019, 2018 kayak gitu-gitu. Ya karena waktu nge-reviewnya paling lama nih, Maret 2017. Berarti paling bagus data dia 2015 tuh harusnya. 2016 kan belum keluar mungkin laporan tahunannya. Mungkin 2015. Tadi sampai berapa terakhirnya? 2000 datanya? 2007 sampai 2011. Nah, itu iya kalau disubmit di auditing lalu langsung diproses ya. Kalau submit di jurnal lain gitu nunggu setahun dulu baru di reject kayak gitu makanya lama. Oke. Jadi kalau tahun terbaru itu nggak selalu nggak selalu bagus. Dia ngomong nggak di anunya, kenapa kok nggak pakai tahun lebih baru gitu di anunya datanya. Kayaknya nggak ada statement gitu sih. Apa mungkin aku terlewat? Nggak ada sampai kenapa 2011 itu nggak ada. Nggak ada ya, Mas. Oke. Ya, mungkin yang lain. Ya, halo. Suaraku berisik nggak? Enggak. Enggak kok, Mbak. Iya, mungkin cuma mau menambahkan aja ya. Kayaknya external assurance yang dimaksud emang benar itu bukan internal audit, tapi external assurance itu jadi part of internal audit. Karena apa? Kalau misalkan perusahaan mungkin hire external assurance gitu ya, terus dia kan pasti akan dapat mungkin ada red flags tertentu gitu tentang perusahaannya. Nah, itu jadi bagian dari internal audit, tapi bukan berarti external assurance-nya itu dalam bentuk internal audit gitu. Mungkin itu aja. Oke, thank you, Mbak. Oke. Itu konteksnya di Malaysia apa di worldwide, Nat? Di Malaysia. Khusus di enggak pernyataannya Nadia tadi memang khusus di Malaysia gitu ya? Maksudnya di Indonesia beda. Enggak, itu pernyataan atas jawaban dari Fiona tadi yang dia menyebutkan kalau external assurance tadi jadi part of internal audit ya. Pas pertama menjawab Mas Fajar tadi. Aku sempat dengar ada kata-kata itu.
Iya, Oke. iya. Heeh. Yuk, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, mungkin bisa di. Oke. Vio, coba ke modelnya, Vi. Model penelitian. Model empiris. Halo? Iya. Ini jalan nggak? Nah, ini Enggak. udah kelihatan. Bentar. Nah, ini. Mau tanya, itu yang industri sama period itu nyesuaiin tahun penelitian berarti ya, kayak 17 sampai 21. Biasanya kan kalau kita itu cuma A13 industri kayak misal gitu. Ini kok ada yang tahun. Ini kayaknya sama kayak year fix effect sama SIC nggak sih? Biasanya kan kita nulisnya itu cuma misal habis A16 berarti A17 itu doang kan. Nggak ada sampai 21. Oh, alfanya ini tak. Mungkin karena ini menunjukkan Tahun gitu tah. Kayak berapa tahun datanya dia. enggak sih juga. Apa mungkin banyaknya jenis industri kayak jenis industri dan periode. Iya, mikirku kayak gitu sih. Oh, yang anu itu tak? Apa yang koefisien yang Iya. betanya itu? Ya, jadi memang itu macam-macam modelnya. Ada yang model, coba kembali ke tadi persamaan modelnya tadi. Nah, ada yang model kayak gini nih, 17 sampai 21 itu berarti ya benar Fiona tadi, berarti ada berapa industri itu? 4 berarti ya. Ya 4 atau 5 ya? 17 termasuk 5 berarti harusnya. Nah, terus periodnya tadi kan 2007 sampai 2011 tuh 4 tahun kan, makanya itu 22 sampai 25. Ada makanya kalau kalian regresi pakai ISIC sama IYIR, kalian belum gabus itu kan keluar semua atau tahunnya sama kayak jadi variabel gitu kan tiap tahun sama tiap industrinya lah. Maksudnya itu sama seperti itu sebenarnya. Ada paper yang itu dijadikan satu, jadinya beta 17 yang industri, nanti yang periodnya atau year-nya beta 18 itu yang apa-apa. Ada yang dimasukkan sebagai itu variabel kontrol juga ada. Gitu. Oke, makasih Vio, Mas Fajar. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa ditutup. Sudah cukup ya. Oke. Ya, terima kasih atas sesi presentasi hari ini. Terima kasih atas presentasinya dari Fiona dan perhatiannya dari teman-teman ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.